Halo semuanya, balik lagi sama saya Katara. Yo, video kali ini saya akan merakit baterai lagi nih, baterai Livo 4 ya. Dikarenakan aki Jupiter Z ya, Zuyen itu soak ya, ini dia nih. Yang sebelumnya saya sudah bikin juga rakit baterai Livo 4 ya, yang dimana posisi aki pada motor Jupiter Z itu nggak sesuai ya sama rakitan casing baterai saya kemarin itu berbentuk kubus, yang dimana untuk posisi penempatan aki di Jupiter Z itu seperti ini ya teman-teman, nggak seperti kubus yang saya buat sebelumnya baterai dengan casing kubus. Jadi casingnya tuh seperti ini nih, panjang 11 cm dan lebar sekitar 6 cm ya teman-teman kalau nggak salah ya. Dan ini juga saya sudah menyiapkan casingnya ini teman-teman untuk perakitan baterai Livo 4 untuk Jupiter Z ya. Dimana saya menggunakan casing ini kotak aki ini dia teman-teman, kotak aki seri 12V5 ya. Nanti saya akan cantumkan di linknya pembeliannya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Dan saya juga menggunakan baterai Livo 4 tipe 32700 atau 32650 sama seperti kemarin. Yang berbeda itu saya menggunakan baterai yang sudah ada ini ya teman-teman. Apa tuh? Ada ulir bautnya, drat bautnya. Jadi saya nggak harus solder lagi ya, karena saya belum memiliki juga weldingnya teman-teman. Jadi saya menyambungkannya menggunakan part nikel ini teman-teman. Part nikel ukuran 0,15 mm ya, ini dia yang sudah ada lubangnya tentunya. Nah, nanti saya akan rakit dengan baut ini teman-teman, baut Verseng M4 teman-teman ya, tipenya ini dia. Jadi ini untuk ulirnya, baut dan murnya itu di ukuran M4 ya teman-teman. Dan jangan lupa juga saya menggunakan phase shift balancer teman-teman. Nah ini dia. Dan teman-teman, saya lanjut lagi untuk kabel nyambungnya ini. Untuk sambungan outputnya untuk ke casingnya saya memakai kabel AWG 10 ya. Nah, dan jangan lupa juga teman-teman, saya menggunakan voltmeter untuk mengetahui kondisi baterainya. Nanti saya akan pasang di casingnya. Dan jangan lupa juga dengan push button on off ya. Nanti pasti tekan voltmeter itu akan nyala ya teman-teman. Dan ditekan lagi on off ya, akan mati. Dan saya juga nggak lupa pakai kabel ini untuk sambungan antara untuk passive balancer teman-teman, untuk ke baterainya ya, untuk ground dan masing-masing voltnya ya, untuk passive balancer ya. Saya menggunakan kabel pelangi ini teman-teman. Dan tidak lupa juga saya menggunakan solasi ya, anti panas khusus baterai teman-teman, yang warna kuning. Dan untuk casingnya teman-teman, ini saya menggunakan kotak aki motor 12V5 ya. Dan ini bisa di unboxing teman-teman. Casingnya seperti ini, kosong. Nah, masih baru banget ini teman-teman. Nah, casing. Dan untuk kondisi akinya teman-teman, ini sama ya. Untuk posisinya bisa dilihat. Nah, kita bandingkan. Tampilan sampingnya. Nah, cuma beda tinggi berapa 0, mili aja teman-teman. Untuk posisi akinya sama gedenya. Saya juga udah cari ukurannya di tempat toko, itu ada pilihan ya untuk kondisi box akinya ya. Jadi yang sebelumnya ini saya menggunakan aki Yuasa tipe YB5L strip B ya. Nah, jadi saya kondisikan sama kondisinya untuk casingnya. Dan sekarang saya memakai drat ukuran M4 ini teman-teman, karena untuk memudah aja ya. Dan paling trouble-nya mungkin nanti pas lagi pemasangan teman-teman ya. Pemasangan untuk kedirinya tuh nanti dia agak goyang-goyang. Nanti diakalin aja kita pakai tatakan apa gitu ya. Dan langsung aja lanjut untuk pemasangan perakitan teman-teman. Yo. Oke teman-teman, ini kondisi
lihatnya dari POV baru lah ya teman-teman. Jadi untuk baterainya lebih jelas seperti ini teman-teman. Nah, ini baterai Livo 4-nya seri 32700 ya, atau 32650. Dan ini kondisinya belum ada, nggak ada tanggal ya. Ini saya dapat harga sekitar 18.000 ya teman-teman, satu. Sangat murah banget ini. 18.000. Jadi saya pakai 4 baterai teman-teman, nanti akan dirangkaian seri ya. Yang dimana masing-masing ini saya sudah ukur sekitar 3,2 ya. 3,2 volt. Nanti ini masing-masingnya teman-teman untuk kapasitas voltasenya ya. Dan untuk ini saya menggunakan passive balancer teman-teman. Nah, ini passive balancer teman-teman. Saya menggunakan passive balancer lagi karena sudah teruji ya di perakitan baterai sebelumnya. Sampai saat ini masih bagus, masih oke. Karena ini juga murah meriah ya teman-teman. Saya memakai barang yang murah meriah dulu ya. Dan untuk bautnya ini teman-teman, saya menggunakan baut Moore ya, baut M4 ini. Untuk bautnya ini baut M4 ya, 4 biji. Nanti masing-masing akan saya masukin di sini nih. Dan jangan lupa juga ringnya juga teman-teman. Ringnya itu sekitar M4 juga. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga untuk Moore-nya. Jangan lupa juga saya pakai ring ini teman-teman, ring untuk kunci ya. Nah, nanti pakai ring untuk kunci di atasnya. Itu dia teman-teman. Dan saya juga menggunakan ini teman-teman untuk sambungan ke box ya, dari baterai nanti ke box ini teman-teman. Nah, ini dia. Dibuka posisi box seperti ini kosongnya. Nah, ini ada platnya kan teman-teman untuk masukkan positif dan negatif ini. Nah, nanti saya pakai gunakan kabel ini, kabel AWG 10 tipe nilon yang lentur ya. Nah, ini dia teman-teman, nanti saya akan masukkan link pembeliannya, nanti ada di video. Dan ini saya akan masukkan voltmeter di atas ini teman-teman, di atas beserta tambulnya juga. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, gitu. Nanti pas ditekan voltmeternya nyala ya, nah buttonnya. Nah, pas ditekan lagi dia mati. Jadi untuk indikator aja voltase baterainya berapa ya. Padahal di motor saya juga Jupiter sudah pasang voltmeter teman-teman. Jadi ini hanya buat keren-kerenan aja ya. Dan jangan lupa juga saya pakai ini teman-teman, 4 nikelnya nih. Lebih ukuran 0,15 ya. Lumayan. Saya mungkin pakai 2 kali ya, biar kuat ya untuk arusnya. Dan ini kabel pelangi, saya pengen coba ya apa kuat ini, karena ini fokusnya untuk active balancer aja, pengisian active balancer masing-masing baterai ya, karena membutuhkan arus kecil ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa teman-teman solasinya juga, saya pakai solasi ini buat nanti bungkus-bungkusnya. Dan di sini saya sudah ini teman-teman, saya sudah rangkai ya untuk posisi boxnya, akinya. Jadi posisinya seperti ini teman-teman, ini akinya. Jadi saya mau masang baterainya tuh, ini kan positif, nanti ini negatif. Yang dratnya ini drat cowannya itu ya, soket drat cowan ini berarti ini negatif, drat ini positif teman-teman ya. Nah, jadi konsepnya saya masang seperti ini teman-teman. Jadi untuk mempermudah saya membuat gambarnya teman-teman. Nah, nanti posisinya seperti ini. Nanti untuk perakitannya saya sudah buat seperti ini teman-teman. Nanti tinggal kita rakit ya di kertas ini. Jadi nanti pas masukin seperti ini kondisinya teman-teman. Nah, padahal ada paten juga nih, nggak goyang-goyang ini. Kalau nanti udah disolasi ya. Nah. Oke teman-teman, mari kita rakit, kita baut-baut, dan nanti kita solder-solder juga untuk ininya. Nah, yuk nanti kita akan potong-potong dulu nih teman-teman untuk platnya ya.
potong-potong. Ini rangkaian seri teman-teman ya. Jadi ini saya mau rakit ya teman-teman. Untuk platnya saya sudah potong-potong ya, ada 4 biji ini. Masing-masing saya akan bikin rangkaian seri ya. Kalau nggak salah 1, 2, 3 sih harusnya ya, 3. Saya bikin 4 ini teman-teman. Di saatnya kita rakit di sini teman-teman. Untuk kondisi ini posisinya bebas ya teman-teman, karena ini bisa dibulak-balik ya. Nanti kita bisa adjustable-nya gampang, mau negatif gimana, positif gimana. Jadi saya mau bikin yang itu karena posisi di sini ya, berarti positifnya di kanan, negatifnya di kiri ya. Buat posisi aki ya benar, negatif di kiri, positif di kanan. Jadi posisi seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk positifnya di atas ini teman-teman nih, tipe baterainya nih. Ini ya kepalanya. Jadi saya begini. Dan untuk negatifnya di atas ini ya. Jadi saya akan menguncinya dari bawah dulu ya teman-teman. Dari sini untuk sambungannya. Posisinya ini teman-teman. Sudah terkunci ini, nggak dikencengin ya. Nah. Saya pakai 2 ring di bawah, 1 ring di atas, dan kuncian 1 di sini. Nah, jadi ini pas saya pakai kunci pas 7 ya teman-teman. Kalau buat bawa M4 itu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau disambung ya. Nah. Jadi agak turun ya. Dia agak kurang presisi. Yang penting nanti kita sudah ganjilkan yang penting ini di bawahnya nih. Jadi nggak kayak turun ya. Nah, kayak dia harus tambah 3 ring lagi mungkin ya di bawah biar stabil ya. Dan ini kita pakai ini dulu teman-teman. Gini aja bagus kayaknya. Nah. Oke, dan selanjutnya saya lupa ini harusnya di sini saya sambung ini di bawahnya, nanti saya sambung di bawahnya aja karena ini rangkaian seri teman-teman ya. Di posisi seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti bisa kita utak. Jadi konsepnya gitu teman-teman. Nanti saya posisikan seperti ini nih, berdua gini. Gini, atau lagi di sini. Nanti seperti ini teman-teman kondisinya ya. Ayo, mari kita rakit lagi teman-teman. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini saya sudah merakit ya voltmeter dan power button ya untuk tester, untuk tahu indikator voltmeter akinya atau kondisi akinya dengan voltmeter ini teman-teman. Jadi ini tampilan depannya. Ini agak berantakan karena saya tadi motongnya agak kelebihan. Jadi kayak gini ya teman-teman. Kita manfaatkan dengan lem tembak ya. Dan ini dalamannya teman-teman. Jadi ini adalah voltmeternya. Ini adalah push buttonnya. Jadi rangkaiannya saya ngambil VCC-nya ya, atau plusnya. Jadi untuk push button, saklarnya, switch-nya.
lalu langsung ke ground. Dan untuk lampunya saya paralelin dari plus sama minusnya. Sini ada nih ketentuan di sininya teman-teman, di plus button switch ya. Saklarnya akan ada minus ke ground, plus ini saya sampingin ke arah voltmeter, dan ininya langsung ke arah sini teman-teman, arah plus dari kotak baterai. Jadi ini isi dalaman teman-teman. Nah, dan untuk kondisi passive balancer saya sudah solder ya teman-teman. Ini dia nih passive balancernya. Jadi kabel warna coklat untuk ground, kabel warna merah untuk kondisi baterai 1, kabel warna kuning untuk kondisi baterai nomor 2, kabel warna hijau untuk kondisi baterai level 3, dan kabel oranye untuk kondisi baterai keempat. Jadi nanti ini masukin ini ke arah minus ya, ke arah minus baterainya, ke arah plus dari minus baterai 1, dan ini selanjutnya ke baterai 2. Ini ke baterai 3, baterai 4, karena kita memakai rangkaian seri teman-teman. Dan ini untuk kondisi baterainya teman-teman, sudah masuk kotak. Jadi ini kondisi untuk atas, ini bawah ya, saya taruh di bawah. Nanti ini karena tadi saya untuk mengencangkan baut-bautnya, saya taruh kondisi di atas dulu teman-teman. Nanti ini posisinya di bawah ya. Nanti saya akan lem dulu teman-teman. Untuk lem pakai lem ini teman-teman. Untuk lemnya nanti saya akan lem dulu. Sementara saya ini dulu. Dan kita lanjut aja teman-teman untuk perakitan selanjutnya, karena ini sudah mulai tahap akhir ya teman-teman untuk pemasangan passive balancer, lalu pemasangan rakit ke sini teman-teman. Jadi ini agak simpel aja ya teman-teman, tinggal baut-baut aja. Soldernya agak sedikit di sini aja, soldernya sama solder di passive balancer ya teman-teman sini. Oh iya teman-teman, saya lupa juga nanti di sini saya pakai ini ya. Tinggal saya baut aja nanti di kutub positif dan kutub negatif ini ya. Di ground nama VCC-nya ya. Nanti saya tinggal baut, saya pasang seperti ini dan menggunakan kabel AWG 10. Padahal pakai AWG 12 sudah cukup teman-teman ya. Ini sangat overkill ya menurut saya teman-teman. Kabel AWG-nya terlalu underrated ya, agak mahal. Ini 10 cm itu nggak salah harga 6.000 ya. Cukup mahal ya kabel AWG 10. Untuk kepuasan nyoldernya tuh sungguh memuaskan ya kabel AWG 10 itu. Yuk, rakit lagi. Oke teman-teman, ini jadi sudah dipasang ke passive balancer teman-teman kabelnya. Yang dimana kabel satunya ini dari balancer saya taruh sini ya, karena nanti groundnya di sini di bawah nih minusnya. Jadi baterai 2-nya di atas berurutan ya, baterai 3-nya di sini, baterai 4-nya di sini teman-teman ya. Jadi baterai 4-nya nanti posisi kiri di plus ya, di kabel cover ya. Untuk atasnya tuh topnya, dan ini kabel minusnya di sini teman-teman. Nanti saya masukkan ke kabel minus di topnya covernya. Jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Nah ini dia teman-teman. Nanti posisinya seperti ini teman-teman. Untuk kondisi baterainya nanti posisi sebelah kanan ya. Oke teman-teman, ini jadi sudah selesai ya saya baut-baut. Jadi simple aja teman-teman kalau pakai baterai baut ya. Jadi tinggal dikencangin aja seperti ini teman-teman nih. Jadi pasang, terakhir kita kencengin ini plus dan minusnya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman tampilannya. Jadi kotaknya agak kecil banget ya. Ini kabelnya saya salah harusnya. Yang ini harus di sebelah sana gitu ya. Jadi posisinya pas lagi ditutup jadi nggak mental gini teman-teman. Nanti kita lem aja lah. Nah, ini posisinya begini teman-teman, mental. Nah, karena ada kelenturan dari kabel ya. Nah, untuk posisinya teman-teman ini kita nyalain. Nah, ada di 12,9 ya. Karena ini dari tadi kepake terus ya baterainya mungkin. Coba nanti saya cas dulu ya sampai 13. Ini sudah aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini kondisi sudah dilem ya, pakai lem tembak, lem bakar. Nah ini kuat kan? Nah bisa begini lagi. Nah ini sudah aktif. Ini saatnya kita pasang stiker teman-teman ya, biar kelihatan keren. Ini stikernya nih, stiker saya. Kita pasang di sini teman-teman. Posisinya tuh
lurus kasih ya. Lurus ya. Nah ini dia teman-teman, posisi stikernya teman-teman. Ya, Katara. Logo brandnya di bawah, ya kelihatan keren. Nah dia. Wah. Yuk teman-teman, langsung aja kita pasang ke motor Juyen atau Jupiter Z ya. Saatnya kita pakai baterai Livo 4 teman-teman untuk Juyen. Yoi. Oke teman-teman, saatnya kita bongkar akinya. Jadi saya pakai aki yang dulu itu KNZ ya. Ternyata sudah drop parah teman-teman. Tadi kan voltase sampai 7 ya. Sekarang kita ganti pakai aki ini Livo ya. Beda banget ya teman-teman. Berat banget ini. Ini enteng banget Livo ya. Gila. Jadi enak pakai baterai Livo tuh begitu teman-teman, enteng. Jadi ini kondisi aki sudah dipasang ya teman-teman, dan sudah dicas juga ya. Jadi ini kondisinya teman-teman. Jadi sebelumnya tuh saya lupa dicas, saya cas dulu ya. Pakai charger aki ya teman-teman. Saya punya chargernya tuh charger yang kotak begitu ya, yang smart inverter gitu dah pokoknya. Nanti lihat ini seperti ini charger akinya teman-teman. Nah, jadi ini charger akinya tuh bisa buat mobil, motor ya. Di sini ada auto detection ya, untuk kondisi akinya gimana, apa selnya. Dan sini ada button-buttonnya juga untuk saklar, untuk mau ngecas untuk aki 12 atau 24 atau untuk motor atau untuk mobil ya teman-teman. Di sini saya menggunakan ke 12 volt, dan untuk motor ya teman-teman, supaya ampernya dan arusnya itu agak kecil ya. Dan ini teman-teman, lanjut aja langsung kita ke motornya. Aki sudah dipasang. Dan ini kunci kontak kita on kan. Sekarang akinya ada di 13,2 ya teman-teman. Dan sekarang saatnya kita coba starter ya. Ini kondisi motor saat dingin banget ya teman-teman. Apakah kita coba kita tes ya untuk kondisi starter. Yuk kita mulai. Mesin dingin tidak naik ya teman-teman. Wah, berarti harus dipanasin dulu teman-teman. Karena ini motor tua ya. Oh, gitu kali ya. Ini tadi sudah dipanasin sebentar ya, pakai kickstarter. Saatnya kita coba untuk starter lagi. Untuk kondisi starter ini sudah dipanasin sekitar 30 detik lebih lah, hampir 1 menit ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Karena ini motor dingin ya teman-teman ya, motor jadul ya, yang dimana motor karbu dan jadul itu diutamakan kan dari zaman dulu itu harus di kickstarter dulu saat mau dipakai ya, saat dipakai pertama-tama gitu. Dan kondisi dingin ya harus di kickstarter ya. Jadi ini masih memakai budaya seperti ini teman-teman. Motor dulu harus dipanasin dulu 1 menit 2 menit ya, supaya olinya naik ya. Ini kondisi teman-teman untuk kondisi Juyen Jupiter Z setelah pemasangan aki Livo 4 ya. Dan ini casingnya menurut saya worth it sini. Jadi casing ini tuh bisa buat motor Mio juga ya. Jadi ini bagus teman-teman.
Nah ini teman-teman enaknya bagi kotak aki ya. Jadi kita bisa kondisikan ke posisi akinya sesuai dengan aki sebelumnya teman-teman ya. Dengan baterai Livo 4 ini kita memakai kotak aki dengan kita selip-selipin ya, agak masih banyak ruang kosong ya di dalamnya ini. Tapi ini menurut saya worth sih untuk kotak aki ini. Jadi mengkondisikan posisi aki ya sesuai dengan kondisinya. Ya sebelumnya kan kalau rakit baterai Livo 4 bikin kubus doang ya, ini kita bisa bikin nyilang baterai ya teman-teman. Jadi bisa sesuaikan dengan kondisi tempat aki ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kondisi Juyen sudah pasang Livo 4, dan sampai sini aja untuk video pemasangan aki Livo 4 untuk motor Jupiter Z atau Zuyen menggunakan baterai 32700 ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Yo.